Gila, 149 negara berebut hak siar Timnas Indonesia melawan Australia. Wow, ini berita mengejutkan dilansir daripada thisway.id. Itu diberitakan bahwasanya sejumlah negara itu sedang berebut guys untuk mendapatkan hak siar pertandingan Indonesia melawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini nggak tahu ya apa gara-gara Indonesianya atau Australinya makanya orang berebut nih. Nah, kalian komen di kolom komentar, kira-kira kenapa banyak negara-negara luar sana itu mau menyaksikan Indonesia lawan Australia? Apakah karena Australinya, apakah karena Indonesianya? Terus kalau misal karena Australia, kenapa? Terus kalau misal karena Indonesia, kenapa? Komen dulu, oke? Nah, kita bahas. Jadi Alex Pastur, salah satu asisten daripada Patrick Kluivert, itu shock, ya kan? Shock melihat data yang mengatakan bahwasanya ada 149 negara yang mau merebut hak siar Timnas Indonesia lawan Australia. Dia bingung nih Alex Pastur. Secara ya, Timnas Indonesia itu ranknya 131. Kemarin kan 129, baru Maldives baru menang gitu, makanya jadi 131. Indonesia punya rank 131. Tapi kok bisa banyak negara-negara luar sana yang di penjuru dunia pengen nyaksikan Indonesia? Itu bingung kita ini kenapa? Ya kan? Secara kalau dari segi pemain ya mungkin bisa kita bilang ya memang udah mulai menanjak ya kan. Jadi mungkin ini salah satu penyebabnya mungkin ya kan. Tapi kalau dari segi prestasi, dari segi rank, kayaknya ini kita belum layak untuk direbutkan 149 negara. Nah, ini mungkin menjadi penyebab daripada Alex Pastur itu terkejut nengok pesona betapa seksinya Indonesia ini, makanya diperebutkan hak siarnya. Dan itu wajar. Tambah lagi pasti timnas sekarang menjadi sorotan dunia. Ya, tambah lagi karena kita udah mulai berbicara di level dunia, tidak lagi ya di level Asia dulu lah. Ya, sudah mulai berbicara di level Asia dengan mengalahkan Arab Saudi kemarin, menahan imbang Australia kemarin, belum lagi juga nahan imbang Bahrain walaupun sempat kalah dengan China. Nah, ini kan sudah mulai nampak ada progres yang cukup pesat daripada timnas. Makanya timnas negara-negara di luar sana itu udah mulai aware, udah mulai sadar bahwasanya ada kekuatan baru yang segera muncul, yaitu dari timnas Indonesia. Makanya timnas sekarang menjadi sorotan dunia. Bahkan sering sekali kita lihat FIFA itu satu meja dengan Pak Erick Thohir. Nah, dan kita sering juga postingan-postingan baik itu 433 dan beberapa media, bahkan sempat ESPN juga meliput tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Ini menandakan bahwasanya sekarang orang sudah mulai sadar ada negara Indonesia. Yang mungkin sebelumnya mereka cuma lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Ya serius, di luar sana itu lebih banyak orang kenal Bali ketimbang Indonesia. Aku pernah tuh ya jumpa kawan ya, terus kawan ini dari luar negeri, sebut saja namanya siapa itu namanya kawanku ya, Said. Nah, si Said ini, Sakib ini, dia ini orang India. Aku tanya, kau kenal, dia nanya aku ya kan, kau negara mana? Negara Indonesia. Bilang, mana itu Indonesia? Aku sebut Bali, dia tahu Bali tapi Indonesia nggak tahu, kan kacau kali tuh kan. Nah, situ pula kita bahas. Oke, nah kita bahas Australia tadi guys. Nah, jadi di sini negara-negara di dunia ini sudah mulai penasaran guys dengan timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita sangat masif dalam yang namanya proses naturalisasi. Jadi karena semakin banyaknya pemain-pemain Indonesia yang keturunan dari Belanda khususnya semakin berlomba-lomba datang ke tempat kita, negara kita Indonesia, itu menarik perhatian dunia. Jadi makanya mereka penasaran gimana sih sepak terjang timnas Indonesia setelah diperkuat oleh setelah diperkuat oleh pemain-pemain negara Belanda. Ya walaupun tidak hanya Belanda ya, kita juga ada Emil yang dari Italia kan gitu. Nah, jadi orang kepo. Ya sebut aja lah kalau negara-negara Asia pastilah berebutan nengok timnas Indonesia kan. Nah, aku jadi penasaran kira-kira 149 negara ini negara mana aja gitu ya kan. Ya kira-kira sebanyak ini nggak ketika nanti Malaysia jumpa dengan Nepal gitu kan. Wih, jangan lagi ya kan. Nah, ditambah lagi mungkin karena lawan Indonesia ini adalah Australia ya kan, yang notabene tim kuat, dia rank 25 loh ya kan. Rank 25 udah 5 kali masuk Piala Dunia, kalau nggak salah ya 5 kali.
terus udah berprestasi, sering masuk babak 16 besar dan juga sering merepotkan negara-negara Eropa. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Ini menjadi salah satu penyebab kenapa timnas Indonesia dan Australia ini diperebutkan oleh beberapa negara, ya. Karena memang Australia ini negara besar gitu, punya pemain-pemain dunia. Jadi banyak juga orang-orang yang Australia ini kan bisa kita bilangnya salah satu negara besar gitu juga. Mungkin banyak warga mereka juga di berbagai kancah belahan dunia, sama halnya dengan Indonesia, seperti itu guys ya. Selain daripada memang Australia rank 25, tapi jujur menurut aku salah satu yang buat banyak rebutan 140 negara ini karena memang pesona Indonesia guys. Serius, nggak ada lagi alasan lain selain daripada pesona Indonesia yang memang sekarang lagi menjadi panas-panasnya, jadi buah bibir. Bahkan salah satu konten aku lupa tuh nama konten YouTube-nya apa ya, yang di Meksiko yang sering itu ada 2 atau 3 orang tentang podcast, sering kali bicarakan timnas Indonesia. Itu gila sih exposure-nya. Nah jadi mereka juga pasti tim media ini pengen mendapatkan exposure yang besar, yaitu dengan cara kaitkan dengan Indonesia. Bahkan admin daripada 433 itu kan sempat dia buat postingan ketika dia udah upload tentang Indonesia, maka notifnya itu gila-gilaan yang muncul. Nah seperti itulah yang mungkin hadir di benak seluruh orang media, termasuk orang yang memperebutkan hak siar ini guys. Karena mereka tahu menyiarkan pertandingan Indonesia melawan Australia ini punya cuan yang cukup besar. Seperti itu, makanya banyak orang rebutan, ditambah lagi pasti banyak peminatnya, ya kan? Tapi di sini ada yang komen kocak ya, aku liput nih dari vibesball.id. Komen dari salah satu netizen namanya Arjuna Skor Jagat Satria. Ini aku screenshot, nanti aku tampilkan di sini. Tahu apa komennya? Mereka baru tahu timnas Indonesia aja ya katanya. Belum tahu juga nih ada timnas Pertamina yang market value-nya nyaris 1000 T. Gile memang kalau orang Indonesia kalau udah nyinyirnya itu nggak ada obat ya. Jadi kayak ini semacam bukan hiperbola, semacam sarkas gitu ya. Ada timnas Pertamina, kacau orang ini memang. Baru dia ada yang ngomong nggak usah kaget, maklum King Indo. Woi, baru inilah Indonesia, woi. Mungkin lebih tepatnya ini Alex Pastor sebenarnya kaget ya dengan antusiasnya bukan hanya masyarakat Indonesia. Mungkin dia ketika sampai ke Indonesia dia mungkin juga udah antusias kan, nengok bagaimana dia disambut, bagaimana dia selama perjalanan akses dari pergi suatu tempat ke tempat yang lain selalu dikawal polisi, pakai pengamanan yang super ketat, baru juga dikasih fasilitas mewah. Di sana di mana-mana ada media, artis lah pokoknya Alex Pastor di Indonesia kan. Jadi dia itu wajar spontan kaget melihat begitu bisa kita bilangnya begitu membahananya ya tentang Indonesia ini guys ya. Belum lagi nengok hak siar yang direbut 149 negara, makin Alex Pastor tuh kan makin shock. Gila memang magnet daripada negara Indonesia. Makanya coach buktikan ya kapasitas coach selaku asisten daripada Patrick Kluivert. Kami berharap besar ya daripada coach Alex Pastor untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tenang coach, kita udah move on daripada coach Sintayong ya, kita juga sudah selesai, bahwasanya kita yakin bersama dengan Coach Patrick dan juga Alex Pastor dan kawan-kawan, timnas Indonesia akan maju lebih jauh lagi khususnya Piala Dunia. Semoga aja timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun ini. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang rebutannya negara-negara di dunia untuk hak siar timnas melawan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.